Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang mahram 23 Oktober sampai di sini ya. Sekarang Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha adalah beliau itu di rumahnya Aisyah. Wa annaha sami'at sauta insanin, dan bahwa dia Aisyah itu sami'at mendengar. Aisyah mendengar sauta insanin, suara manusia yang yasta'dinu fi baiti Hafsata, minta izin di rumah Hafsah. Ini supaya jelas gambarannya ya. Jadi yang disebut rumah-rumahnya istri Nabi itu sebenarnya cuma kamar kan. Jadi Masjid Nabawi itu ada pintunya gitu ya. Ada pintunya itu masuk ke rumah istri-istri Nabi itu. Terus nek wong sing tengen omah niku wau, kalau dia keluarnya biasanya ke masjid. Dia tidak punya pintu untuk langsung keluar, tidak ada. Jadi masuk rumah ya lewat masjid, masuk masjid ya lewat rumah gitu. Jadi bukan maksudnya kalau dari rumah keluar itu bisanya ke masjid tok gitu loh. Nanti dari masjid baru ke tempat lain gitu. Jadi gambarannya misalnya kayak yang ini di sini, terus di sini ada kamar gitu. Lah maksudnya ya dari sini kan masuk situ. Di sana tembok sana tertutup gitu. Jadi kamarnya Aisyah, Hafsah, terus isi Nabi yang lain ada di situ semua gitu. Sekitar situ tuh dari kamarnya Aisyah, sehingga kalau Nabi sedang ada di kamarnya Aisyah gitu, dengan Hafsah yang dodok-dodok itu dengar gitu, cedak sekali, dekat banget itu berkamar-kamar gitu saja. Tapi kamar-kamarnya itu mengelilingi masjid di sini di sekitar masjid situ. Maka ada orang minta izin, terus fakultu, maka aku berkata, Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajulun, ini ada orang laki-laki yang yasta'dzinu, minta izin fi baitika, di rumahmu, ya di rumahnya Hafsah. Di sana itu kok ada orang laki-laki, kayaknya suaranya kayak suara laki-laki minta izin mau masuk rumah sana. Padahal Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah kan gitu ya. Maksudnya ini kan tamu nih kalau kanjeng Nabi ini kan mereka tamu tengene Hafsah mereka. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, urahu, aku menyangka dia itu, nek krungu suarane ini rumah saku si fulan, urahu fulanan, si fulan. Fulan itu siapa? Li ammi Hafsata, untuk pamannya Hafsah, minar rodoati, disebabkan oleh penyusuan. Paman karena susuan. Terus ar-rodo'atu, penyusuan disusoni itu, tuharimu, menjadikan mahram, menyebabkan kemahraman, haram. Ma tuharimul wiladatu, apa yang mengharamkan al-wiladatu, kelahiran. Kelahiran itu juga mengharamkan orang, sebagaimana penyusuan itu juga mengharamkan orang. Ini dari sini dulu ya. Ami Hafsah minar rodo'ah, paman susuan itu pun maksudnya. Ngeten. Ada bayi disusoni oleh ibu, bukan ibunya sendiri nih. Ibu yang nyusoni dia. Bayi disusoni oleh ibunya gitu ya. Lalu ibu ini tadi itu punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki gitu. Ngeten iki jenenge paman susuan gitu loh.
Wonten niku mahram. Saya ulangi ya. Ada bayi disusoni oleh ibu mestinya ya. Sing nyusoni kan mungkin lanang loh. Disusoni oleh ibu, seorang ibu I gitu salah. Ibu I ini ibu. Terus I ini itu punya kakak laki-laki. Mas lanang atau adik lanang gitu. Maka kakak laki-lakinya ibu susuan atau adik laki-lakinya ibu susuan itu mahram bagi anaknya tadi. Kalau anak bayinya tadi perempuan ya bayi ini wedok, maka ini jadi mahramnya gitu loh. Sing lanang jadi mahramnya itu. Makanya di sini maksudnya begitu. Hafsah itu masih ketika masih bayi pernah disusuni oleh seorang wanita. Nah ini yang datang itu adalah adik dari wanita itu tadi, adik dari ibu yang nyusoni tadi, laki-laki ya, adik laki-laki atau kakak laki-laki gitu. Ngoten niku jenenge paman susuan gitu ya. Ngoten niku nggih dadi mahramnya, makanya hati-hati nggih. Ora mung sekedar ibunya saja atau keluarganya, tapi paman juga iya termasuk gitu. Terus ada kata-kata gini, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wilada. Jadi kalau penyusuan itu menjadikan mahram sebagaimana kelahiran, nasab menjadikan mahram. Jadi kalau anak laki-laki itu jadi mahram bagi ibunya, ibu kandungnya, maka anak laki-laki juga jadi mahram bagi ibu susunya. Nah, itu ya, ibu yang nyusui dia, walaupun bukan ibu kandung. Kalau adik dari anak perempuan dari ibu itu, misalnya ini ibu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya tadi itu jadi mahram bagi anak perempuannya, maka bayi laki-laki, anak laki-laki yang dia susoni itu, yang dia susui itu juga jadi mahram bagi anak perempuan dia sendiri. Ngeten. Ibu ibu dia anak wedok, anaknya dewe, anak kandung, dia anak wedok. Ibu tadi juga nyusoni anak lanang, anaknya tanggane gitu loh, cah lanang. Enggak pernah namanya L lanang laki-laki. Ini ibu ini punya anak P perempuan gitu kan. Ini anak kandung ini, mbuh disusoni mbuh tapi anak kandung sudah jelas. Anak kandung ini dia nyusoni anaknya tetangga tadi namanya L. Nah, maka sebagaimana kalau ibu tadi kan, ibu nyusoni anak sebagaimana ngelahirkan anak tadi. Kalau anak laki-laki itu jadi mahram bagi ibunya, maka anak susuan, anak yang disusoni juga jadi mahram bagi ibu susunya. Sebagaimana saudara laki-laki itu mahram bagi saudara perempuannya, maka ini tadi, saudara susuan tadi juga jadi mahram bagi saudara ini tadi gitu loh. Jadi ibunya punya anak laki-laki, punya anak wedok dia anak wedok, terus nyusoni niku itu begitu, laki-laki itu jadi mahramnya. Jadi kabeh sini semuanya, semua yang jadi mahram bagi seorang perempuan itu juga jadi, dia juga jadi mahram ketika disusoni tadi, lewatnya susuan itu jalurnya. Nah, si nyusoni siji loh nyusoni siji, jadi mahram akeh banget. Itu ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau belum boleh tanya, nggak apa-apa ya. Saya ulangi lagi, ini yang pamannya Hafsah ini tadi, itu sebabnya itu tadi paman susuan, karena dia saudara dari ibunya tadi, ibu susuan tadi. Monggo. Tadi ibu menyusui bayi perempuan, terus ibu punya adik laki-laki. Iya. Ya. Andai kata yang disusui itu laki itu mahramnya membatasi karena hubungan pernikahan apa ya namanya juga mahram. Nggih, janjane sebenarnya ya namanya bukan mahram, tapi ya kedudukannya hampir seperti mahram. Cuman gini, yang namanya mahram itu janjane loh nggih. Secara fikih itu lanang. Jadi mahram itu lanang. Soalnya mahram adalah laki-laki yang haram menikahi dia, kan gitu toh nggih. Mahram bagi perempuan adalah laki-laki yang haram menikahi dia selama-lamanya. Ini kadang-kadang dibolak-balik namanya itu. Nah, karena ini saya sebenarnya tidak, tapi ya dianggap ngono ya ora apa-apa gitu. Jadi
ini mahramku kan itu kan ya. Ya boleh saja dikatakan begitu secara mudahnya begitu. Ini jane mboten. Lah apa jenenge? Ya orang yang haram dinikahi itu berarti apa? Yang haram menikahi dia. Kalau ini tadi wanita yang haram dinikahi kan ngono nggih. Jadi betul mahram kalau itu. Ya mahromah mungkin ya. Nek cara di mu'anaskan ya mahromah itu. Di prinsipnya ngoten niku wau. Jadi sing dadi mahram niku ini akeh. Makanya nggih hati-hati. Nek cara anake wedok kabeh ngoten iki nyusani anak lanang ngoten niku penak. Dadi nek duwe mahram dadine kan ngono nggih. Dadi anak wedok kabeh. 5 apa 6 wedok kabeh lah nyusani sak asise cah lanang. Nah, ini dadi mahram ya kan. Sehingga ngono ning ndi iso ngonterke gitu lho ya. Ngonterke ning ndi kancane kan gitu kan iso ta ya. Karena jadi mahramnya. Ada lagi, monggo. Kalau suami dari ibu susuan. Suami dari ibu susuan. Dari anaknya susuan itu. Iya no. Jadi kan bapak tuh berarti. Bapaknya dia tuh kayak bapak kandung kan. Sama itu. Bapak susuan ya. Karena dia disusani oleh ibunya oleh istrinya, bapaknya jadi bapak susuan. Mahram bagi bayi yang perempuan tadi. Ada lagi? Lanjut nggih. Berikutnya sesi yang berikutnya Ibnu Abbas ini. Kila ditanyakan lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tatazawwaju ibnata Hamzata. Mengapa engkau tidak menikahi anak perempuannya Hamzah? Jadi Rasulullah itu ditanyai gitu loh. Jadi kok mboten nikah kalih putra putri ini Hamzah nih, Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Kala Nabi menjawab, innaha ibnatu akhi minar rodho'a. Sesungguhnya dia, anak perempuan Hamzah itu adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan. Dulurku sak susu. Saya terangkan dulu ya. Hamzah itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Gitu. Jadi Hamzah niku palike Nabi, pamannya Nabi. Gitu nggih. Hamzah bin Abdul Muthalib ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah dan Hamzah ini kan saudara tuh ya. Dulu bapaknya udah anak Abdul Muthalib nggih. Mungkin ibunya beda, tapi mungkin paling tidak satu sebapak lah, bapaknya podo Abdul Muthalib. Jadi kalau coro tidak kaitan dengan persusuan itu Nabi boleh menikahi anaknya Hamzah boleh. Oh yang Hamzah ki wedok di Nabi itu boleh kan itu tuh ya. Yang Hamzah ki wedok sedulur kok kleru ya. Bukan saya salah. Hamzah itu paman ya, bukan saya salah. Jadi anaknya Hamzah itu kan berarti nak dulurin Nabi. Baleni ya. Anak perempuan Hamzah itu kan berarti saudara sepupunya Nabi itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu Nabi. Hamzah ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah ini palike Nabi. Maka anak Hamzah itu adalah sedulure nak dulure Nabi. Anak saudara sepupu, nak dulur itu bahasa Indonesia ini sepupu. Maka seharusnya boleh dinikahi oleh. Ning masalahnya Hamzah kali Nabi itu pernah menyusu kepada Suwaibah namanya. Suwaibah itu ibu susuan gitu ya, namanya Suwaibah. Hamzah menyusu kepada dia, Nabi Muhammad juga pernah menyusu kepada dia zaman bayae. Sehingga Hamzah dan Nabi itu di samping hubungan keponakan sama paman, juga hubungan sama-sama saudara sepersusuan gitu loh. Bisa ngikuti nggih? Nah, kenapa? Jadinya makanya karena itu anak perempuan dari saudara sepersusuan itu juga nggak boleh dinikahi, gitu, nggak boleh. Artinya Nabi juga jadi mahram bagi anak perempuan Hamzah itu, gitu loh. Jadi, dulur sing nyusu Hamzah kali Nabi, ya, sing nyusu ini.
Ini dia anak wedok, ini jadi mahramnya ini. Nanti kalau ini ya, dia anak wedok juga gitu, ini jadi mahramnya ini, bolak-balik. Ini Nabi misalnya tidak ada hubungan apa, keponakan sama paman tadi ya, ini wong liya sama sekali, wong liya blas. Di sini saka Wonogiri, di sini saka endi sing adoh lho. Anu Ujung Pandang ngono, Makassar, waduh men itu. Nah, misalnya gitu ya, waduh pokoknya tidak ketemu sama sekali, tapi dia pernah nyusu pada ibu yang sama. Kayak pas kapan gitu. Yo pas apa nek training apa ngoten nggih, training ibu do melu lah ini nggo anak terus do nangis kabeh, susone kabeh gitu loh. Misalnya gitu kan ya. Itu jadi nanti kalau dia punya anak perempuan, makanya ditulis tadi, sing nyusuki sapa ditulis sehingga nanti kalau dia punya anak perempuan lah kene apa namanya ngerti itu tadi, terus kemudian meh ngerabeni ini tadi, ngerti masalah ya, makanya tadi harus diketahui ini ora oleh, lho ora oleh. Lah kuwi anake sedulurku sak susu gitu loh. Orangnya lain sama sekali, tidak ada hubungan kerabat, tapi hubungannya sepersusuan, gitu ya. Begitu ya. Ada yang masih bingung? Kemudian bisa diikuti mudah-mudahan ini. Monggo. Ada perempuan lagi satu ibu berarti kebetulan. Terus perempuan itu punya anak. Terus bentar, yang nyusul bayi itu nomor anak. Ibu mempunyai anak perempuan dengan bapak lain. Terus karena bapak lain tadi punya anak laki-laki, itu anaknya, anak itu yang perempuan dan anaknya yang lain laki-laki boleh nikah kan? Oh, anak gawan. Boleh, anak gawan itu bukan mahram. Anak gawan itu kan bapak sama ibunya lain. Misalnya niki A dan B, niki nikah, terus punya anak C, ya. Terus D dan E nikah, punya anak F, gitu kan. F niki lanang, sing C niki wedok, gitu. Terus niki wau sing mriki misalnya A-nya laki-laki, ini FE-nya perempuan gitu kan. Ini pegatan atau meninggal, ini nikah gitu kan. Kan nggawa anak dhewe-dhewe to, aku nggawa anak, ini nggawa anak gitu loh. Judo untuk rondo. Anaknya nikah ya ora apa-apa, boleh gitu. Bapak itu ibune, anaknya itu anaknya boleh. Gitu. Sebagaimana kalau diwalik gitu, diwalik gini, anaknya sik nikah, terus kalau bisanya nikah ya boleh, padha wae. Jadi anaknya nikah ya, ojo boleh mertuamu ki rondo to le. Saya gitu kan ya. Ning kono ya, boleh mertuamu ki duda to, Nduk. Nah, gitu lah. Nikah ya boleh. Enggak apa-apa, itu karena bukan mahram. Itu ya. Jadi bisa dua-duanya bisa. Dari yang atas dulu bisa, yang bawah dulu juga bisa. Apa? Nek sing dinikah anaknya beda nih, gitu kan ya. Nikah anaknya. Nah, ini sudah nikah dengan anaknya jadi beda lagi. Tapi kalau ini atas sama atas, bawah sama bawah, nggak ada masalah karena memang bukan apa-apanya. Kan niki wau sing mriki nggih A B C, sing mriki D E F. Iki F karo C iki gathuke apa rene gathuke? Iki bapake beda, ibuke beda. Kan gitu ta nggih. Bareng iki kok terus nikah, dia anak lah dadi gathuke gitu. Saudara seibu atau saudara sebapak gitu. Kan ngoten ta nggih. Jane ten gambari, oh ini kalau di gambar mereka orang nek betul gambar nih, nggak ada. Itu makanya itu kelihatan sekali bahwa memang begitu syariat ketika anak tiri, ya anak tiri, saudara tiri itu bukan mahram. Nah, ini kelihatan ini di petak kayak gini. Ini nama mereka mengganggu ini Pak Ansori. Nah, gambarnya ya saudara tiri itu kan gitu, jadi nggak tergabung dengan mana-mana karena memang beda. Beda dengan kalau anak tiri, beda lagi. Kalau saudara tiri, jadi kan ya
ini laki-laki. Laki-laki itu kan dari kotak loh, ini cara warisan tuh kalau ya. B itu perempuan, ini gitu kan. Ini punya anak, namanya C. C ini saya perempuan gitu kan. Gitu. Terus ini enten D, enten E. D-nya ini laki-laki gitu kan. E-nya ini perempuan. Terus punya anak F. F ini laki-laki, kotak. Nah ini kan, dari sini kan kelihatan ya. A, B, ini A ini laki-laki, B perempuan, menikah, punya anak C. Kemudian D ini laki-laki, E perempuan, punya anak F. Kan gitu. Yang ditanyakan Pak Siman tadi, C sama F ini nikah boleh enggak? Ya boleh. Gitu kan. Ini wedok, ini lanang kan oleh nikah. Nah lain kalau kemudian ini nikah, ini pegatan gitu ya, pegatan atau meninggal, terus ini nikah lagi, ini nikah dapat sini sama sini gitu. Nah gini kan, terus punya anak, apa misalnya? Saya rada atau Z, nonton nih, Z. Ini wedok gini misalnya, nah gini, oke, gini. Jadi setelah ini cerai dengan A, mungkin mati, meninggal gitu lah ya, atau pokoknya sudah pegatan, pegatan hidup atau pegatan mati, ini juga sama, sudah meninggal, atau masih ada juga, apa nih kan, masalahnya lanang lagi, di busu luru kan oleh lagi, jadi ini wis di busu ini, terus di busu ini mulai anggarnya wis pegatan lain ini loh ya, jadi di busu ini A oleh loh, sudah, terus punya anak Z. Nah ini kalau Z sama F ini mahram, kenapa? Kan podo bapak sebapak, gitu loh. Ini sama ini kan sebapak, ini juga sama kan? Ini masalah itu kafe masalah ini itu kafe kan masalah. Jadi kalau di sini nanti ketemunya di sini misalnya ini punya anak laki-laki juga ya, Y itu lanang nih sini, Y lanang. Nah ini Y sama C, Y jadi mahramnya C, kenapa? Lah podo ibu saudara seibu, gitu nggih? Bisa diikuti nggih? Ibunya kan sama. Ini C karo F ora nek sedulur, ora saudara tiri nggih. Tapi kan enggak gathuk, karena enggak gathuk maka boleh nikah. Nah ini sama ini enggak boleh nikah. Ini sama ini enggak boleh nikah gitu loh. Karena saudara sebapak atau saudara seibu. Itu ya gambarannya tadi begitu. Bisa diikuti nggih? Ada lagi? Mbak menawi wonten malih? Atau lagi nggih? Tambah sithik ngas. Ada hadis ini dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angkih ukhti binta Abi Sufyan. Nikahilah saudara perempuanku, yakni juga anaknya Abu Sufyan. Adiknya apa gimana itu ya. Ummu Habibah itu sudah jadi istri Nabi. Terus dia nawarkan, udah adik saya buat dinikahi juga ya Rasulullah. Terus Rasul berkata, awatu hibbina dzalika, apakah kamu menyukai itu? Kamu pengen begitu? Fakultu, aku jawab, iya na'am, iya. Lastu laka bimukhliyatin, saya tidak mau sendirian dengan engkau, artinya maksudnya ya biar juga menikah dengan yang lain juga gitu loh. Wa ahabu aman syarokani fi khairin ukhti, dan yang paling kusukai untuk menserikati aku, menyertai aku dalam kebaikan itu adalah ukhti, saudara perempuanku, padha-padha dadi bojone wong, dadi bojone Nabi gitu kan. Jadi barang-barang dadi bojone Nabi, padha-padha dadi bojone Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dzalika la yahillu li", tidak halal bagiku. Kan ra oleh ning ngrabeni Mbak Yuni kan adine kan ra oleh, kan itu tuh ya. Ngrabeni Mbak Yuni ya wis karo Mbak Yuni, adine ganti rabi wong liya kan gitu. Kalau kamu sama adiknya ya sudah, sama adiknya yang kakaknya jangan dinikah, itu kan tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara perempuan. Fakultu, maka kultu aku bertanya, aku Ummah Bibah nggih, fa inna nuhaddatsu, kami dapat cerita, diceritani kami ini. Fa inna, maka sesungguhnya kami nuhaddatsu, kami diceritani annaka turidu antangkiha binta Abi Salamah, bahwa engkau itu ingin menikah dengan anak perempuannya Abu Salamah. Nah, daripada anak perempuan Abu Salamah,
adik saya saja Rasulullah gitu loh. Nah, kayak gitu. Mau menikah lagi daripada anak perempuan Abu Salamah, nikahilah adik saya saja, gitu kata Ummu Habibah. Qala Rasul berkata, binta Ummi Salamah, anaknya Ummu Salamah, gitu. Terus dia jawab Ummu Habibah, "Na'am, iya." Anaknya Ummu Salamah juga. Terus Nabi berkata, "Lau anna halam takun robibati fi hajri." Kalau saja dia itu, anak perempuannya Abu Salamah dan Ummu Salamah itu bukan robibati, bukan anak tiriku ya, anak tiriku fi hajri pada asuhanku. Kan anak tiri kenapa lah? Ummu Salamah dinikahi Nabi kemudian jadi Ibu Iwis dinikahi, jadi anaknya kan anak tiri atau ya, anak tiri. Iya, kok. Iya betul lagi. Anak dari istri ya, bukan. Ya anak dari istrinya, anak tiri. Mahalatli itu tidak halal bagiku. Kenapa? Innaha labnatu akhi minar rodoah. Ya. Oh, bukan yang disusani Suhaibah itu bukan Hamzah tapi Abu Salamah. Saya tadi salah. Jadi anak perempuan saudaraku sepersusuan. Kenapa? Ardoatni menyusui aku, wa Abu Salamah dan Abu Salamah Suwaibah. Jadi waktu masih bayi, Nabi dan Abu Salamah itu pernah nyusu kepada ibu yang sama, yakni Suwaibah. Maka fala ta'ridna, maka janganlah kalian tawarkan alaiya kepadaku banatikunna wala akhawatikunna, anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian. Ini kira tok rumit sithik niki. Sithik iki kan. Jadi Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Tulis saja ya. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Itu dulunya hijrah ke Habasyah. Lalu suaminya itu jadi Kristen itu. Di Habsyah suaminya jadi Kristen. Enggak dulu ya. Ini ada orang namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ini jadi istri Nabi. Istri Nabi. Nah, gitu kan. Lalu Ummu Habibah ini nawarkan, "Mbok adik saya itu juga dinikahi ya Rasulullah." Adiknya Ummu Habibah, nggak disebutkan namanya. Ya si Fulanah itulah ya. Fulanah itu adiknya. Fulanah. Ini kan binti Abu Sufyan, ini pada juga binti Abu Sufyan sama. Awalnya pada Nabi. Terus kata Nabi, ya enggak boleh no. Maksud saya sudah nikah sama kamu kok nikah sama adik kamu, entah oleh atau kan wa anta jema'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf kan gitu. Enggak boleh mengumpulkan dua bersaudara perempuan itu enggak boleh. Nek nikah karo Mbak Yune ya wis, ora aja nikah radine. Nek nikah radine ya aja nikah karo Mbak Yune gitu. Dalam satu waktu yang sama loh ya. Nek niki mungkin lalang Ummu Habibahnya dicerai atau ini meninggal, nikah sama adiknya boleh gitu. Kalau memang belum menikah ya. Ini nggak bisa. Maka ternyata mengapa kok nawarkan Fulanah ini? Karena ini ada Abu Salamah. Ini ada Ummu Salamah. Ini kan suami istri ya. Ummu Salamah. Ini menikah ini. Dua ini menikah. Lalu punya anak perempuan. Nah, ini. Nabi Ummu Habibah diberitahu bahwa Nabi ki arep nikahi anaknya Abu Salamah ini gitu loh. Nah, terus dia usul daripada dia, "Bu anak adik saya saja." Gitu loh. Yang dinikahi. Nah, Nabi menolak, enggak boleh itu kan enggak boleh. Loh, tapi kalau saya dengar jenengan mau nikah ini, kata Nabi tanya pada Ummu Habibah, "Maksudmu ki anaknya Abu Salamah sing saka Ummu Salamah kok?" Gitu ya maksudnya. Kan mungkin saja anaknya Abu Salamah tapi bukan dari Ummu Salamah, dari istri yang lain gitu loh. Kan bisa jadi loh ya. Maka ketika ditanya binta Abi Salamah, terus Nabi mengatakan binta Ummu Salamah juga. Jadi maksudnya yang ini loh. Yang anaknya Abu Salamah sekaligus anaknya Ummu Salamah ini. Terus dijawab oleh Ummu Habibah, "Iya ya Rasulullah, itu yang saya maksud itu, anaknya berdua ini." Maka Nabi mengatakan,
ini enggak boleh saya nikahi dari dua arah gitu loh. Satu, ibunya sudah dipek nama Nabi. Ini jadi istrinya Nabi tahu ya. Ummu Salamah jadi istrinya Nabi setelah Abu Salamah wafat, meninggal. Terus Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi, jadi istri Nabi ini. Istri Nabi juga. Di samping tadi yang Ummu Habibah tadi ya. Istri Nabi. Karena jadi istri Nabi, anak perempuannya kan jadi tidak boleh dinikahi. Itu tahu ya. Wong wis nikah karo ibuke. Tapi kalaupun bukan karena ini, kalaupun misalnya Ummu Salamah itu tidak dinikahi Nabi, misalnya loh ya, misalnya bukan jadi istri Nabi ini misalnya. Tetap tidak boleh. Kenapa? Abu Salamah ini saudara sepersusuannya Nabi gitu loh. Saudara sesusuan. Gitu. Jadi berdua ini anak Abu Salamah dengan Nabi disusui oleh namanya Suwaibah. Suwaibah. Ini nama seorang perempuan. Ini menyusui Nabi dan menyusui Abu Salamah gitu. Jadi misalnya Ummu Salamah itu tidak jadi istrinya Nabi, gitu ya misalnya. Berarti kan jane ini boleh dinikahi toh nggih, wong itu bojone. Tapi masalahnya ini juga anaknya Abu Salamah, Abu Salamah itu juga saudara susunya Nabi gitu loh. Jadi saudara sepersusuannya Nabi itu begitu. Jadi tidak bisa juga. Jadi dari dua arah ini. Haramnya dari dua arah kan loh. Bisa diikuti betul. Sakit nggih? Maksudnya begitu. Kisah ini tadi begitu. Lah itu kan sekaligus jadi pokok bagi kita bahwa tadi anak dari saudara sepersusuan itu juga jadi mahram atau dia jadi mahram bagi anak perempuan saudara sepersusuan tadi. Sebaliknya kalau itu punya anak lanang gitu ya. Saudara susu dia anak lanang. Lah ini juga jadi mahram bagi perempuan yang dulunya nyusu bareng sama bapaknya dulu gitu loh. Kan kebalikan lah ya. Jadi kalau siapa tadi saudara sesusuan itu punya anak perempuan, sekitar jenenge angel-angel misalnya sapa sing angkatan kalih kula niku sinten? Pak sinten? Pak Darto gitu ya. Pak Darto niku misalnya kalih kula saudara sesusuan ngoten nggih, misalnya menyusu pada ibu yang sama. Maka Pak Darto punya anak perempuan, saya tidak boleh menikahi anak perempuan itu, mahram gitu loh. Saya punya anak perempuan, Pak Darto tidak boleh menikahi anak perempuan saya gitu. Balikan itu. Terus kita punya saudara susuan wedok tapi si Fulanah itulah ya. Bertiga jadi nyusoni bertiga. Saya Pak Darto sama si Fulanah tadi. Maka anak laki-laki saya itu tidak bisa menikah dengan dia gitu loh. Dengan Fulanah tadi loh. Paham ya? Lalu sedulurnya bapakku, suruh susuannya bapakku gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Jadi keadaannya seperti itu. Pokoknya podo karo nasab itulah gampangannya. Podo karo nasab. Nek sing kene haram, sing kene dadi mahram, ki dadi mahram sama persis. Maka haram minar radu ama, haram minan nasab atau minal wiladah tadi. Ada pertanyaan? Monggo. Berarti mahram itu rojo kali warisan rojo padha Pak. Mikir gitu. Nggih, enten bedane sithik karena kalau mahram itu prinsipnya tidak boleh menikah. Kalau warisan kan sing entuk duit kan itu kan. Jadi kalau saudara sesusu itu jadi mahram tapi nggak dapat warisan. Betul itu warisan. Berarti aku saudara sesusu orang untuk warisan. Sing entuk warisan niku nek nasab ya. Nasab atau karena pernikahan. Bojone lanang sing wedok oleh ini nek anu mboten. Sedulur karena nasab entuk warisan. Nek sedulur karena penyusuan ora entuk warisan gitu ya. Wis ora oleh nikahi, ora entuk warisane kan. Ya dilihat dari segi negatifnya ya jadi begitu. Dari positifnya ya malah dulure akeh lho ya. Dulure akeh kan anget itu to ya. Jadi ada bedanya sedikit. Tidak semua yang dapat warisan itu jadi mahram atau tidak semua mahram itu dapat warisan itulah. Gampang ya. Tidak semua mahram itu dapat warisan. Ada yang dapat, ada yang enggak. Dan yang untuk warisan dia belum tentu mahram juga kan ya. Padahal sama saja sebenarnya kan. Kalau nanti
Kalau nanti bergeser ke yang jauh-jauh, oh sebentar. Kalau yang dapat warisan, ya mesti mahram deh, tidak mungkin tidak mahram ya. Karena kan paling cuma ke suami ke istri nih, itu juga jadi bukan mahramnya cuma suami istri saja. Ada malih? Monggo. Itu istri saudara kan boleh dinikahi. Istri, oh boleh. Kalau sudah kandung, istri saudara kandung, ya kalau sudah pegatan boleh, no? Boleh. Jadi misalnya itu kayak tadi loh. Jadi ini punya istri ya, kakak adik ya, kakak adik, kakaknya punya istri A, adiknya punya istri B gitu ya. Terus ini kakaknya pegatan gitu. Terus dipegat masih di PA dini ya boleh saja. Kan janda berarti. Iya. Boleh. Tapi nek dinikah kan ya ora oleh to, di bojo, DP bojo ya ora oleh. Iya, begitu. Jadi istri saudara sesusuan ya boleh. Ini juga saudara sesusuan. Musalamah tadi kan yang nyusu kan Abu Salamah ya gitu. Nah sekarang ngeten mawon. Lah nek kuwi oleh dinikahi Abu Salamah ya mesti oleh dinikahi Nabi. Kan gitu to nggih. Wong iki saudara sesusu kok. Kan gitu to ya. Kayak saudara kandung kan. Begitu kan. Nek ora oleh dinikahi Abu Salamah berarti kan saudaranya Abu Salamah, berarti ya jadi sedulurnya Nabi. Nek dudu sedulure karena boleh dinikah kan maka orang lain tau ya. Malah orang lain, jadi malah ya boleh dinikahi. Ada lagi? Kemudian bingung ya. Bingung dia takok. Tanya, saya enggak apa-apa. Monggo. Orang tua termasuk Ya kalau sudah tua mboten napa-napa, artinya sudah sepuh, sudah tidak mau nikah lagi lah kembali itu sudah usia sudah sepuh, lanjut usia enggak apa-apa. kalau anak kecil itu ada batasannya. Anak kalau belum balik boleh, kalau sudah balik enggak boleh. Cah cilik gitu ya, makanya ya kita harus hati-hati. Cah saiki cilik-cilik wis balik kadang-kadang. Jadi SD kadang-kadang wis balik gitu. Wah ya makanya hati-hati saja ya. Hati-hati ya, perlu ditanyai dulu. Nah, pikir cedak banget karo aku iki. Terus cedak kaya anak-anakmu dhewe. Makanya itu hati-hati begitu tuh. Apalagi kalau ada anak itu bukan anak kita, tapi kancane anak kita gitu loh. Kowe cilik dolanane bareng terus. Nah, bareng tekan gede-gede ya tetap bareng wae gitu. Nah, wis tekan SMP SMA ya kusekno. Artinya biasanya salim karo ya bapak itu karena saking cedake nggih. Karo bapak salim lah. Saya wis napa? Wis balik ya enggak boleh no. Gitu loh ya. Hati-hati makanya. Kadang-kadang jatuhnya orang tuh di situ itu. Karena wis dianggap kaya anake dhewe. Jadi masalah gitu. Biar baik muncul dari anaknya maupun dari bayi bapaknya. Dua-duanya bisa. Jadi anaknya dhewe dia tahu kalau itu bukan bapaknya, tapi sudah dekat banget kayak bapak Dewi, kan gitu kan. Dan ini jadi timbul masalah-masalah seksual itu. Atau sebaliknya, dari arah bapaknya juga bisa. Gitu. Kayak anak Dewi, padahal itu anaknya kan. Jadi bareng-bareng biasa, kurang lorok ya biasa, jadinya jatuh di situ. Kan gitu kan, makanya hati-hati. Harus ditegaskan, kan gede nek paham saya nggih, artinya kalau ijik sekolah mesti kan durung balik teng sini nggih. Mosok sekolah wis balik ya mungkin saja tapi kan jarang sekali. Tapi kalau sudah SD gitu, apalagi kelas 4, kelas 5 hati-hati saja. Dijaga, lebih baik menjaga. Kita biasa kalau di Solo itu anak-anak murid mulai kelas 4 kalau salah, kelas 3 kelas 4 lah. Kelas 4 SD itu MI itu sudah tidak salaman dengan guru yang lawan jenis. Karena khawatir mungkin balik piye gitu. Jadi cilik salaman, salim kabeh gitu. Cilik SD kelas 1 gitu. Karo gurune sing lanang itu salim kabeh, lanang itu habis salim enggak apa-apa. Begitu sudah kelas 3 enggak salah. Kelas 3 kelas 4 saya lupa. Itu enggak lagi. Karena dia mau saiki wis kelas 4, wis kelas 3, saiki salime nek sing wedok karo ustazahe, sing lanang karo ustate gitu. Dibegitukan untuk menjaga saja. Mungkin saja belum balik ning njogo luwih apik to nggih tinimbang jatuh kalau salah. Ada lagi? Berarti kalau orang yang udah tua itu udah menopause gitu. Ya tidak selalu. Kadang-kadang menopause itu juga kadang-kadang masih begitu gitu. Masih begitu. Lah saat ini
wijik kita ayu gampangan itu nggih. Wijik kita ayu apa bagaimana, tapi apalagi wanita karir gitu nggih. Wis menopause jano, tapi wijik begitu keadaannya ya hati-hati saja. Makanya nggih tidak selalu dipastikan umurnya nggih mboten. Makanya dilihat saja kadang-kadang ijik urung pati tuwa ning wis apa gampangnya tidak lagi tampak kecantikannya gitu kan barangkali ya. Jadi tidak bisa dikatakan pasti menopause, pasti begitu tidak bisa, tergantung kondisi orangnya. Ini nek kira-kira pun 80 tahun gitu kok nggih pun mboten to nggih. 10 tahun wis ndak mikir-mikir gitu lagi gitu loh ya. Artinya misalnya simbah-simbah lagi wis tuwek iki aku arep nyekel kok nek dosa piye ya ndak apa-apa lah gitu. Karena apa? Karena itu tadi lho, sesepuh itu diwani dibantu gitu. Kalau perlu digendong gitu kan ya. Sing gendong juga saya kira kan tidak kepikiran macam-macam dong ya wong tuwek gitu. Ya, artinya itu tadi batasan usia tepatnya wonten tidak ada, tapi itu tadi kalau dibunyinya cuman kalau sudah sepuh biasanya begitu itu kalau para ahli fikih tadi dikatakan yustaha apa tidak, yustaha itu diinginkan orang apa orang itu loh Pak. Kalau masih diinginkan tidak boleh. Kayak mazhab Syafi'i kan begitu. Mazhab Syafi'i itu kalau seorang wanita terus dia itu masih diinginkan orang, kapan si nom gitu ya, wanita muda itu kalau dia sholat jamaah apa ini ngomah gitu, ada masa begitu tuh. Karena kalau keluar rumah nanti jadi masalah gitu loh, jadi fitnah. Nah tapi kalau wanita yang sudah tidak diinginkan orang tua itu neng masjid gitu loh. Ada macam gitu loh ya. Saya tidak setuju ini, tidak ikut mazhab yang seperti ini, cuman ada yang begitu lama itu karena menyadari tadi daripada kalau dia keluar dari rumah itu menimbulkan fitnah, wis neng omah wae. Nah, dari situnya saya setuju, saya ikut itu karena daripada keluar menimbulkan fitnah neng omah wae. Nek keluar bisa menjaga diri dari fitnah, ya keluar saja ke masjid lebih baik salatnya. Lebih ganjaran lebih akeh gitu. Neng masjid ora cocok antara ganjaran karo dosane gitu ya. Karena neng masjid ngliwati wong nakal-nakal berandal-berandal itu sudah ini jadi masalah kan, daripada gitu neng omah wae gitu ya. Ini dari rumah sampai masjid itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Lebih baik masjid ini perempuan loh ya. Yang mau lanang kan yang masjid ya tak sholat ya. Yang mau lanang ya, yang ijak kan beda. Ada lagi? Cekap ya, ini sudah setengah tahun.